Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami An-Nur. Alhamdulillah, di kesempatan ini sekali lagi kita sangat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk hadir di masjid ini, untuk sholat berjamaah di masjid ini, untuk iktikaf. Mengingatkan untuk iktikaf di masjid ini dan untuk sareng-sareng menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, yang kegiatannya adalah sholat jamaah, yang kegiatannya adalah belajar halal dan haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tema yang sama terkait dengan najis. Kemarin sekedar untuk mengingatkan ini, karena menjadi prasyarat bahwasanya kita sholat dan hari-hari kita itu dalam kondisi yang bersih dan suci. Syarat sahnya sholat itu suci dari najis, dan kita tabiat manusia, naluri manusia itu menjauhi perkara yang menjijikkan, dan najis itu perkara yang menjijikkan. Kullu mustaqdir, setiap yang menjijikkan, tetapi tidak setiap perkara yang menjijikkan itu najis. Setiap perkara yang menjijikkan yang yamna'u sihatas sholah, yang sekiranya perkara itu ada, itu mencegah sahnya sholat. Jadi ketentuan siapa yang menetapkan najis ini najis atau tidak, itu cara pandangnya fikih syariat, karena tidak setiap yang menjijikkan itu najis, tapi setiap yang najis itu menjijikkan. Tapi tidak setiap yang menjijikkan itu apa? Najis. Nah, ada kemarin pertanyaan yang masuk, kalau apa? Dahak tidak najis. Yang saya napa niki? Ingus itu tidak najis sekalipun menjijikkan. Jijik napa mboten? Ya kan makan siang kok ono sing sutlap-sutluk. Ya. Hilang nafsu makannya. Ya. Jadi najis itu kullu mustaqdirin yamna'u sihatas shalah, setiap perkara yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Jadi ketentuan ini najis atau tidak, itu pandangan syariah. Nah, ada yang menjijikkan tetapi tidak najis, seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika gambaran kita kemarin sudah mengetahui apa itu najis, kemudian oleh syariat, oleh para ulama, najis ini dikategorikan, dibagi menjadi 3. Ada an-najasah al-ainiyah, ada an-najasah, ada 2, ada an-najasah al-ainiyah dan ada an-najasah al-hukmiyah, atau dimudahkan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah?
Najis ainiyah itu setiap najis yang ada bentuknya, ada materinya. Bahasa mudahnya ada materinya, atau ada sifat-sifat yang meliputi warna, rasa, dan bau. Misalnya jenengan keluar dari rumah, di depan rumah jenengan ada kotoran ayam, jelas ada kotoran ayam, terlihat, bisa dilihat bentuknya, bisa dibau, oh ambune belek pitik. Cuman kalau di fikih itu ada bahasa bisa dirasa. Jadi ada bentuknya, ada baunya, dan ada rasanya. Nanti ngicipi najis, ada rasanya. Kalau kita bibir kita itu pecah, keluar darah, rause darah niku rasanya nopo? Asin, ada rasanya. Itu gambaran. Secara umum najis ainiyah itu najis yang tampak oleh mata, bisa dilihat oleh mata, yang bisa dibau oleh hidung, dan mungkin nek tegel bisa dirasa oleh lidah. Loh ada, saya ini kan tinggal di kampung dulu, tetangga itu kadang sadian lemi. Ya, orang-orang atas ini kalau beli lemi, beli kotoran sapi niku dicipi, dijilat niki lemi apa kotoran sapi sing bagus atau tidak itu dideteksi dengan dengan lidahnya, rasanya kayak ngopo ya. Itu najis ainiyah. Ya, jenengan keluar rumah ada ada ayam tetangga, kotorannya itu najis ainiyah. Jenengan ngomong putune atau gendong putune kuyuan, itu najis ainiyah. Ada orang berdarah, darah itu karena bisa dilihat najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Jadi kalau ainiyah itu ada bentuknya, kalau hukmiyah itu tidak ada bentuknya, tetapi dihukumi najis. Jadi setiap najis yang sudah mengering, sudah tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada baju kena kencing, jelas itu kena kencing, cuman bentuknya sudah nggak ada, sudah tidak basah, sudah kering bajunya, ambune pun nggih mboten wonten, karena mungkin kering sudah lama, sudah tidak ada, tetapi yakin kemarin ini kena percikan air kencing. Nah, ini baju itu dihukumi kena najis hukmiyah. Jadi hukumnya saja baju itu kena najis. Artinya kalau baju itu didagem, dipakai kagem sholat mboten sah, karena di baju itu ada najis. Dihukumi baju itu kena najis karena faktanya kemarin kena najis, cuman sudah tidak ada bentuknya. Nah, para ulama membagi najis itu dua, hukmiyah kali
Airnya itu terkait nanti ketika mensucikannya, ketika membersihkannya. Ini dari sisi itu. Nah, ada lagi, ulama membagi lagi kategori najis itu ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau yang najis yang berat, yang dikatakan muhalladhah, ini sudah jadi bahasa ya mbak, ini sudah maklum. Ini sebagian memang mengulang, sebagian mengulang, sudah banyak yang tahu. Tetapi ilmu itu tidak ada salahnya diulang. Di pengetahuan itu tidak ada aib, tidak ada celah, selalu diulang. Apalagi itu ilmu syariah, ilmu Al-Quran, hadis, fikih, itu diulang-ulang. Itu bukan sesuatu hal sing apa, sesuatu hal yang tidak ada faedah. Najis muhalladhah, najis yang berat, itu najisnya apa? Najisnya nyun sewu, anjing, babi. Kenapa dikatakan muhalladhah berat? Tahlid itu tebal, karena nanti dalam proses mensucikannya tidak cukup hanya dibasuh sekali dua kali, tetapi harus dibasuh 7 kali. 7 kali pun harus salah satunya dicampuri dengan debu. Kenapa harus debu? Hadisnya begitu. Ini kenapa harus debu? Hadisnya begitu. Artinya dalam syariat, dalam hukum niku ada perkara itu ta'abudi. Ini perintah syariat begitu. Jangan tidak usah tanya kenapanya. Ini karena agama itu ada 2 keadaan. Syariat itu ada 2 unsur. Dawuh Al-Quran, hadis itu mencakup 2 perkara. Ada kalanya perkara niku ta'abudi. Kalau kita melaksanakan dapat pahala, tidak usah ditanya. Jenengan sholat duhur kok patah rakaat, tidak usah takut. Duhur kok patah rakaat, nek subuh nopo 2 rakaat, ora usah takut. Lakoni ganjaran. Itu nomor, ini disebut ta'abudi. Kalau kita dilakukan kita dapat pahala. Sama dengan saya pernah ketemu guyon dengan orang non muslim. Orang muslim itu aneh, orang Islam itu aneh. Sing batal yang kentut itu maaf pantatnya, kok sing dibasuh wajahi. Nggih mboten. Jadi nanti kangen-kangen mboten. Ngentut niki sing ngentut telak bokongi. Batal wudune nggih. Sing dikumbah namanya wajahe, kok ora bokong. Itu ta'abudi, perintah lakukan pahala. Sama jumlah sholat itu dalam 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Niku ta'abudi. Dalam pandangan ulama ini namanya apa? Ta'abudi. Perintah yang dasarnya dalilnya jelas Quran hadisnya, tapi tidak usah ditanya kenapanya. Terus perintahnya begitu. Kalau kita melakukan dapat pahala. Sama dengan ini. Najis muhalladhah itu dikatakan najisnya babi anjing ini dikatakan najis muhalladhah. Najis sing berat, sing abot. Kenapa? Karena mensucikannya tidak cukup hanya dengan 1 basuhan, harus 7 kali. 7 kali pun harus salah satunya dicampuri debu. Kok dadak debu wong zaman saiki ana sabun. Nggih. Lebih bagus sabun atau wangi, nek debu darah reget malih. Ini namanya napa? Ta'abudi. Wis lakoni untuk ganjaran.
Baru kemudian para ulama hal-hal yang ta'abud ini tidak usah dipertanyakan kenapanya. Yang jelas ada hadis dan ada ayat Qur'annya, ana dalile. Ranah kita ini bertanya apa dibalik itu, nopo hikmahnya, apa hikmahnya najis muholadoh itu salah satunya cara membersihkannya basuhan itu salah satunya nopo dicampuri dengan debu. Lah ini ulama mencari jawabannya, kok debu, kok tidak sabun wong zaman modern. Nah, para ulama salah satunya mendapati setelah meneliti, oh ternyata jilatan anjing itu kadang mengandung virus penyakit. Nah, virus penyakit itu bisa dinetralisir dengan debu. Jadi bukti ini nopo? Bukti ini kalau ada orang sido penyakitan terus disareake, dikubur, sudah selesai penyakitnya, tidak kemana-mana. Ini nopo den? Jadi debu itu bisa menetralisir nopo virus yang ada pada penyakit, bakteri yang ada pada hewan, pada anjing dan pada babi. Itu kemudian hari baru ditemukan seperti itu. Tapi fikih berbicara ngoten niku itu ta'abudi. Sama nggih, jenengan ditanya, nanti ngangen-angen mikir mboten. Sehari semalam itu sholat 17 rakaat. Nanti ngangen-ngangen apa? Sehari semalam kok 17 rakaat. Dibagi 5 waktu. Itu tidak usah ditanyakan kenapanya. Tetapi mesti ada hikmah dibalik syariat 17 rakaat. Oh, ternyata dalam ijtihad para ulama, karena sholat itu kafaroh lidunub. Sholat itu salah satu fungsi sholat itu menghapus dosa. Karena orang itu sholat itu kembali kepada Allah. Orang kalau sudah kembali kepada Allah ini berarti mengakui dia salah. Dia minta tolong kepada Allah. Dengan sholat kan mengakui Allah sebagai Tuhan, meminta tolong kepada Allah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Bacaan sholat istighfar Rabbi firli dan seterusnya, mengakui. Jadi sholat itu menghapus dosa. Salah satu fadilah sholat itu melebur dosa. Lah sholat 17 rakaat sehari semalam, kita itu diberi anugerah oleh Allah sehari semalam 24 jam. 24 jam dikurangi 17 tinggal berapa? 7. Orang tidur sehari semalam normal itu 7 jam. Ini tidur yang sehat. Lebih dari itu tidak baik, kurang juga kalau tidak biasa napa masuk angin. Nggih mboten. Umumnya nggih 7, 6, 7 jam. Orang niku normal tidur. Berarti ada berapa? 17 jam. Aktivitas kita sehari-hari niku sing ora turu niku napa? 17 jam. Jenengan 17 jam itu untuk aktivitas harian. 17 jam itu bisa jadi ibadah, nyambut gawe, untuk memberi nafkah keluarga, belajar, ibadah. Tapi bisa jadi 17 jam itu dari 17 jam itu nopo maksiat. Dari 17 jam ini nate maksiat teman-teman. Nate ya, dari 17 jam itu ada maksiatnya kita itu. Lah, 1 rakaat itu menghapus dosa 1 jam. Paham teman-teman? 24 jam sehari semalam. Sing 7 jam niku wis ora dianggep wong turu. Jenengan turu niku nglakoni apa wae tidak dihukumi. Jenengan sare nggih. Jenengan sare kok garwane nglindur ngunek-ngunekke jenengan. Serik to mboten jenengan? Mboten serik ngerti bojone nglindur. Artinya orang tidur itu tidak
tidak dianggap. Sisanya berapa? 17 jam. Nah 17 jam niku nek nglakoni ganjaran ya dadi nglakoni melakukan ketaatan ya dapat pahala ganjaran. Kalau maksiat niku 17 rakaat itu setiap satu rakaatnya menghapus 1 jam. Ya, terus itu hikmahnya. Kenapa sholat itu nama 17 rakaat dalam sehari semalam. Ngeten iki lak rada diterangke to, Mas. Malah ono sing nggih krungu sepisan niki. Alhamdulillah. Itu namanya hikmah, hikmatut tasyri', hikmah sebuah syariat. Itulah najis begitu, najis mughalladzah ngaten. Ini gambar ini setiap syariat itu ada dalilnya, tapi jangan hanya berhenti sampai dalil. Kalau berhenti sampai dalil kita muslim sudah, orang yang pasrah. Jadi kepasrahan itu harus dikuatkan dengan keimanan. Keimanan itu yakin adanya pahala, yakin adanya hari pembalasan. Dan itu setelah belajar satu syariat, dalilnya niki hikmah tasyri'nya seperti ini. Yang penting, jujur ngerti aku nek sholat 17 rakaat niku mlebur dosa 17 jam. Jadi orang itu kalau sudah 5 waktu niku dilakoni, selesai sebenarnya. Udah tidak usah nambah-nambahi. Makanya dalam hadis Bukhari niku ada orang Arab datang kepada Nabi, Arab Badui. Matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, maladzi fardhu alayya, napa sing wajib dateng kula? Kanjeng Nabi dawuh salat 5 waktu. Terus tanya lagi, terus napa malih nih bar salat? Nek Ramadan poso, kalau Ramadan puasa. Ada lagi, dah itu aja. Nek kula melakukan itu saja, ndak yang lain-lain. Kalau saya hanya melakukan itu, saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan saja, tidak yang lain-lain. Dakhaltal jannah in akhlasta. Kanjeng Nabi bilang, kamu masuk surga kalau kamu ikhlas. Jadi modal dua ini, modal yang wajib-wajib saja itu sudah jaminan surga, syaratnya ikhlas. Jadi belajar syariat niku harus ngerti dalil, Al-Quran, hadis, ijma ulama, tapi juga dilengkapi dengan hikmatut tasyri'. Supaya niki keimanan kita niku semakin kuat. Jika disebut najis mughalladzah, kembali ke najis karena tadi. Kenapa dikatakan mughalladzah? Karena membersihkannya saja tidak cukup hanya dengan satu basuhan, harus dicampur dengan debu. Ada najis mukhaffafah, ini yang kita jarang menemuinya karena najis mukhaffafah masih yang ringan ini. Ringan karena cara membersihkannya pun ringan. Itu najisnya air kencing balita, anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun. Jadi asupannya itu hanya ASI, air susu ibu. Tapi ini jarang, di kita itu jarang. Selama 2 tahun bayi hanya minum ASI saja, ini nopo jarang. Nah, itu ketika ada bayi laki-laki mustahun tidak makan minum apapun selain ASI. Kalau makan selain itu tetapi tidak untuk apa pertumbuhan, ini sekedar aja, tidak menjadi pokok, hanya ASI saja. Kalaupun ada campuran makanan lain tetapi tidak mengganti ASI, niku kalau kencing najisnya mukhaffafah. Nanti cara membersihkannya lebih sederhana, ringan. Nah ini kok bayi laki-laki, kenapa tidak bayi perempuan? Hanya air kencingnya napa balita yang laki-laki. Karena hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari disebutkan
An Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bibnin laha syahir lam yakulit ta'ama ila Rasulullah. Jadi ada sahabiah Nabi, sahabat Nabi namanya Ummi Qais binti Mihsan datang kepada Nabi membopong bayi yang belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Datang kepada Nabi. Terus oleh Nabi bayinya Ummu Qais binti Mihsan itu dipangku. Ketika dipangku fabala ala thawbihi, kencing di bajunya Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Fada'a bima'in, Nabi minta diambilkan air oleh Nabi. Air itu untuk memerciki bajunya. Fanadhahu thawbahu falam yahsilha, cukup diperciki aja, tidak dicuci. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sebagai dasar kencingnya anak laki-laki najisnya ringan, mukhafafah. Kenapa ringan? Karena mensucikannya cukup banyak tempat yang kena najis itu diperciki air, diratakan air, tidak dicuci, ringan dibandingkan tadi najis muholadoh. Nah niki jarang tapi ini ya, karena bayi tingin piyambak niku sekarang tidak cukup dengan ASI. Padahal kalau bahasa Al-Qur'annya sempurnanya itu ya ASI. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi menyusui anak itu 2 tahun sempurna. ASI itu mengalahkan makanan tambahan yang lain sebenarnya. Ya. Karena apa? Ya karena ini ku ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktine nopo? Esok ya ASI ya doyan, siang dia tetap bayi ini ku purun, bengi nggih purun. Nek jenengan mboten purun. Misalnya esok kok susu awan susu bengi susu lara gelem. Bayi mau, artinya ini ku napa? Ini ku cocok dan nilai gizinya sangat mencukupi. 2 tahun. Kalau sempurna apa? Menyusui niku 2 tahun. Ibu-ibu punya bayi susui dengan ASINya 2 tahun. Nek repot njaluk bayaran karo sing lanang. Boleh di seorang perempuan menyusui bayinya sendiri, minta bayaran kepada bapaknya boleh. Jelas, ini jelas. Kenapa ayat Quran itu nggih, Ini juga tidak berlaku di Indonesia. Najis mukhafafah ini hampir-hampir jarang karena pola mengasuh kita dengan bayi ini sekarang sudah banyak makanan tambahan yang kadang menggantikan posisi ASI. Kalau makanan tambahan itu tidak mengganti ASI itu masih bisa, tidak pokok, itu masih bisa. Artinya nanti hukum air kencingnya itu tetap najis mukhafafah dan hanya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Ini para ulama mencoba meneliti kenapa kok bayi laki-laki, kenapa tidak bayi perempuan. Ada yang menyebut karena beda, air kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki itu beda. Ada yang mengatakan bayi laki-laki itu lebih aktif, jadi untuk menjaga najis dimudahkan, berbeda dengan bayi perempuan. Bayi perempuan kasih mainan selesai, bayi laki-laki iso mlaku tak ngendi-ngendi. Makanya najisnya diringankan. Ya, alasannya begitu. Tetapi di balik itu memang hadisnya tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ini yang sering kita temui, najis yang sedang, najis mutawassithah.
Apa najis mutawasito? Sedang. Mutawasit itu sedang. Nah, maka ada ayat kuntum khairu ummat. Apa? Umatan wasato. Umat terbaik itu umat yang wasato, yang tengah, yang sedang. Ini bahasanya sekarang moderat. Umatan wasato, tidak berlebihan. Najis mutawasitoh juga begitu. Najis yang ngengeng apa? Sedang, tidak seperti najis mughalladzah, cara membersihkannya, mensucikannya, tidak juga seringan najis mukhaffafah. Berarti apa? Najis, kotoran atau darah atau apapun yang bukan dari anjing dan babi, dan juga bukan najis mukhaffafah. Ya, najis yang sering kita temui itu rata-rata najis mutawasitoh. Najis mutawasito itu ya kotoran kita ketika jenengan apa BAB itu najis mutawasito. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik ini pelayannya Nabi, melayani Nabi 10 tahun bersama Nabi. Jadi dari kecil oleh ibunya dipasrahke untuk khidmah sama Nabi. Sahabat Anas itu meriwayatkan hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayahsilu bi. Jadi Anas bin Malik itu kalau Nabi qadil hajat, Nabi sedang bebucal, niku Anas bin Malik itu bagian membawakan airnya. Karena apa? Karena di Mekah saat itu tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang yang toiletnya sudah lengkap. Dulu orang buang air, ya ada fasilitas airnya. Airnya kali betul nopo, betul air berdiri. Atau zaman riyin, masyarakat kita yang belum lengkap nopo, fasilitas jambanya. Dengan bertamu asing dereteng wingking sanguni nopo. Ember. Kalau sekarang alhamdulillah, zaman Nabi begitu. Nabi kalau qadil hajat Nabi Muhammad SAW itu kalau bebucal ini ku sahabat Anas bagian membawakan air. Nah, sahabat Anas itu yang bersama Nabi, yang memang oleh ibunya Ummu Sulaim itu dipasrahi Kanjeng Nabi, saya tidak punya apa-apa untuk berkhidmah kepada jenengan, saya serahkan anak saya untuk melayani jenengan. Jadi sahabat Anas bin Malik bersama Nabi 10 tahun bersama Nabi, sehingga karena sering bersama Nabi oleh Nabi didoakan barokah umurnya, barokah keluarganya, anaknya, barokah hartanya. Sahabat Anas bin Malik itu karena bersama Nabi dapat berkahnya Nabi, didoakan umurnya panjang, keluarganya, anak turunnya banyak, anaknya 100 gitu. Sayyidina Anas bin Malik itu anaknya 100, jangan tanya ibunya ya. Anaknya 100, hartanya melimpah. Sampai ada riwayat kalau sahabat yang lain itu setahun panen kurma sekali, kalau Anas setahun 2 kali. Karena berkah bersama Nabi, melayani Nabi. Salah satunya yang dilakukan apa? Kalau Nabi berbucal, sahabat Anas itu yang membawakan air. Ini gambaran orang buang hajat, qadil hajat itu najis yang dikeluarkan. Jadi dalil bahwasanya kotoran manusia itu najis mutawasitoh. Ini buang air lah.
BAB. Ini hadis yang BAB lah. Yang terkait yang lain ada riwayat hadis Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Ali. Ali itu mengakui kuntu rojulan madza, kata Ali, saya ini laki-laki yang sering mudah keluar madzi. Jadi nyun sewu tiang kakung niku selain air kencing yang keluar itu ada juga keluar nomo madzi. Selain air kencing ada madzi, cairan putih. Kadang karena kelelahan sehari nyambut gawe niku malam tidur tahu-tahu nopo basah tapi bukan mani, itu madzi. Jadi karena kalau kelelahan, orang laki-laki itu kalau kelelahan kadang keluar cairan putih dari kemaluannya, itu ada yang menyebut itu madzi. Lah Sayyidina Ali itu termasuk laki-laki yang sering begitu keluar kalau kelelahan ataupun karena yang sewu syahwat, itu kadang keluar cairan dari kemaluan, bukan air kencing, bukan mani, itu namanya madzi. Sayyidina Ali begitu. Tapi kemudian fastahya itu an as'ala Rasulullah, tapi saya malu kalau tanya sama Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali mengalami problema seperti tapi merasa malu, kemudian dia mengutus orang lain, minta tolong orang lain untuk tanya kepada Rasulullah. Tanya sama temannya Al-Miqdad bin Al-Aswad, sahabat yang lain, untuk bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Faqala fihil wudu. Oh, apa yang terjadi pada hal itu wajib wudu. Artinya wudunya batal. Karena wudunya batal berarti orang itu keluar dari salah satunya itu najis berarti. Madzi itu najis sebagaimana air kencing. Karena Nabi hanya menjawab dia fihil wudu, dia wajib wudu, tidak usah mandi. Ini juga menjadi dalil apa yang keluar dari kemaluan itu najis mutawasitoh. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya persoalan Sayyidina Ali hanya menjawab dia wajib wudu. Berarti apa? Yang dikeluarkan itu najis. Nah, perkara yang membatalkan wudu adalah apa? Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ini najis mutawasitoh. Nah, cara mensucikannya berikutnya. Cara mensucikannya jelas tadi, kalau najis mughladhah. Jadi ketika najis itu ada mughladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Ini tiga. Ini dikembalikan ke dua hal tadi. Ada hukumnya, ada ainnya. Ketika najis itu masih ada bentuknya, ketika masih berupa ainiyah, itu dihukmiyahkan dulu. Jadi bentuk najisnya dihilangi. Misalnya di sini ada kotoran cicak misalnya. Lah, kotoran cicak itu dihilangi. Setelah hilang kan sudah tidak ada bekasnya, tetapi ini statusnya najis. Nah, tinggal disiram air. Itu kalau najis mutawasitoh. Najis mughladhah pun begitu. Ketika baju itu terkena, hilangkan dulu sirimnya, hilangkan dulu apa? Tiga hal. Kenapa? Bentuk, rasa, warna, dan baunya itu. Bentuk itu bisa dilihat dengan tiga sifat. Apa? Rasa, bau, dan warna. Ketika ada tiga itu berarti ada materinya. Najis itu kalau ada rasa, bau, dan warnanya berarti masih ada
materi najisnya, ada ainiyahnya, itu dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan, kalau najis mughalladhah berarti dibasuh dengan 7 kali. Salah satu 7 kali itu campuri debu yang keruh. Boleh di pertama, boleh di kedua, boleh ketiga. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya materi najis itu harus hilang dulu. Jangan langsung siram air. Ini untuk najis, jangan langsung siram air. Pastikan materi najis itu, ainiyahnya najis itu hilang. Baru kalau najis mukhafafah perciki air serata. Kalau najis mutawasitoh siram air. Kalau najis mughalladhah siram 7 kali. Artinya mensucikan najis itu tidak perlu pakai air yang banyak. Karena saya sering lihat dulu. Ini orang ada najis di misalnya teras masjid. Ini di apa? Sok banyu pirang-pirang ember, boros. Hilangkan ainiyahnya dulu. Cukup siram 1 ciduk cukup. Tidak harus kemudian dipel. Hanya karena kotoran ayam 1 niku 1 lantai dipel. Niku israf. Berlebihan menggunakan air. Saya katakan la khaira fi israfin, tidak ada kebaikan dalam berlebihan menggunakan air. Israf itu makruh, bahkan bisa apa? Bisa haram kalau menjadikan orang lain tidak bisa mengakses air. Air ini hanya ada 1 ember, cukup untuk mensucikan najis pakai 1 ciduk, digunakan ember, niku israf. Kalau sekiranya orang lain kemudian tidak bisa menggunakan air, tidak ada air karena dibuat nyiram najis semuanya, itu bisa haram karena itu hanya orang lain. Kalau air umum kita sering melihat ini karena di kita niku air niku melimpah, jadi perilaku israf, menggunakan air lebih dari yang dibutuhkan. Butuhnya 1 ciduk ya cukup 1 ciduk. Butuhnya 1 ember ya 1 ember. Lebih dari itu israf. Israf itu makruh. Kalau terkait air yang milik orang banyak bisa haram. La khaira fi israfin, tidak ada kebaikan sekaligus dalam perilaku berlebihan. Nah, kita itu masih sering berlebihan menggunakan airnya. Terus cobalah ya Mbak niku pahami fikihnya. Ini ketika mensucikan najis, hilangkan najis ainiyahnya. Kemudian kita lihat kalau itu mughalladhah ya basuh 7 kali. Basuh 7 kali itu tidak kemudian 7 ember, buatan. Lihat yang kena najis itu seberapa. Kalau cukup 1 ciduk ya 1 ciduk. Jangan berlebihan. Sampai nanti sampai nanti israf. Penting juga dipahami, di situ saya sering temui. Jadi najis itu harus disucikan. Cara mensucikannya dengan air. Ketika air itu tidak banyak, jadi ada air itu ada banyak, ada air sedikit. Hitungannya begitu, air sedikit itu kurang dari 2 kolah. 2 kolah ada yang mengatakan 2,700 liter. Ada yang kurang dari itu. Kalau mencucikan baju, airnya sedikit, airnya yang dialirkan, bukan bajunya yang dimasukkan ke embernya. Jadi jenengan nyuci baju, bajunya kok najis, airnya hanya 1 ember, jangan bajunya yang masukkan ke ember. Kalau bajunya yang masuk ke ember, airnya jadi najis, bajunya tidak jadi suci. Air yang dialirkan, karena airnya sedikit. Kecuali kalau jenengan niku airnya banyak.
Orang Jawa yang lumbang, bajunya cemplungke ndak masalah. Cuman sekarang niku kan ndak ada, jarang. Orang nyuci ting lumbang ora ono. Sekarang rata-rata nopo hemat air itu, alhamdulillah sekarang hemat karena air sekarang bayar. Kalau dulu jor-joran orang nih, karena sekarang bayar dihemat, karena hemat itu air harus dialirkan karena airnya sedikit. Jenengan ada baju sesuatu yang najis mau dibersihkan, disucikan, airnya yang dialirkan, bukan barang itu yang dimasukkan ke air. Contohkan tadi telur, sebutir telur yang ada sisa kotorannya nih kok, ketika jenengan cucilah di keran yang airnya mengalir, bukan telurnya yang dimasukkan ke air yang ada di ciduk. Terus kalau airnya sedikit nawa dileke, dicurke, mboten barangi sing lebok ake. Masuk ini mesin cuci baju. Ketika diisi air niku tidak sampai 2 olah, itu termasuk kategori air sedikit. Harus tahu cara mencucinya. Kalaupun air itu ada 2 keadaan, air bajunya disucikan dulu, siram dulu, baru dimasukkan ke mesin cuci. Itu yang paling aman. Nanti air di baju di mesin cuci itu sudah kondisinya sudah suci, sekalipun belum bersih. Jadi disucikan dulu baru dimasukkan mesin cuci. Tapi ada yang berpendapat taruh di situ, nanti diairkan, dialirkan. Ketika alir itu mengalir, baju itu sudah tidak ada ainun najasa, sudah disiram air, artinya baju itu sudah suci. Karena air yang di mesin cuci itu kurang dari 2 olah. Kalau kemasukan najis, airnya menjadi najis. Makanya penting saya catat di situ, kalau airnya sedikit, air yang mengalir, air yang mendatangi perkara yang najis. Tetapi kalau airnya banyak, boleh barang atau benda yang kena najis itu sing nawa dimasukkan ke air. Ngaten nggih, ini terkait cara mensucikan najis dengan segala kategorinya. Matur suwun, waktu sudah hampir jam 1, sudah jam 1. Monggo wonten pertanyaan setunggal mawon. Tidak ada nggih? Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam. Terus mau masuk masjid itu ada air masjid, terus menginjak, kita menginjak berarti kan kena najis, terus baru disebutkan itu kalau menginjak lagi sama dengan pertanyaan kemarin. Jadi wudhu itu tidak batal kalau kita bersentuhan dengan najis. Wudhunya tetap cukup, kakinya dicuci, dibasuh, wudhunya tidak batal. Jadi keterkena najis tidak membatalkan wudhu. Terus dengan seperti ini misalnya, mau masuk masjid, di masjid lantai ada najis, kita ambil, kita sucikan, kita bersentuhan dengan najis, tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan najis tidak membatalkan wudhu. Atenol nggih, tersun. Sekiranya cukup, semoga ada guna manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.